Mantan Danjen Kopassus ini pernah diancam mau digantung seorang Brigjen TNI. Siapa mantan Danjen Kopassus yang pernah diancam mau digantung seorang Brigjen TNI ini? Lalu seperti apa ceritanya? Sampai mantan Danjen Kopassus ini diancam mau digantung, dan siapa Brigjen TNI yang begitu berani mengancam mantan Danjen Kopassus ini akan digantung? Agar lebih jelas, simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Mantan Danjen Kopassus yang pernah diancam mau digantung seorang Brigjen TNI ini bernama Sintong Panjaitan. Dia terakhir pensiun dari TNI dengan pangkat Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3. Ya, Letjen Sintong Panjaitan adalah didikan langsung Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Dia meniti karirnya dimulai dari Korps Baret Merah tersebut yang ketika itu masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Sintong, Jenderal Baret Merah ini memang pernah menjadi komandan Kopassus. Ketika itu, Kopassus masih bernama Kopasanda, seperti diketahui, sebelum sekarang menyandang nama Kopassus. Pasukan khusus TNI AD ini beberapa kali ganti nama. Pernah menyandang nama RPKAD, Kopasanda dan sekarang bernama Kopassus. Nah, Sintong menjadi komandan Kopasanda atau sekarang sebutannya Danjen Kopassus dari bulan Mei tahun 1985 sampai dengan Agustus tahun 1987. Ketika itu, saat Sintong menjadi komandan Kopasanda, pangkatnya masih kolonel. Ketika itu memang, jabatan komandan Kopasanda dipegang oleh perwira dengan pangkat kolonel. Sekarang posisi komandan Kopassus atau Danjen Kopassus dipegang oleh perwira berpangkat mayor jenderal. Lalu siapa Brigjen TNI yang berani mengancam akan menggantung Sintong? Dia adalah Muhammad Yusuf. Kelak, M. Yusuf, demikian dia akrab dipanggil menjadi Panglima ABRI di era Soeharto jadi presiden. Peristiwa Brigjen M. Yusuf mengancam akan menggantung Sintong itu sendiri terjadi tahun 1965. Ketika itu, Brigjen M. Yusuf sedang memegang posisi Panglima Kodam Hasanuddin dan sedang memimpin operasi militer penumpasan pemberontakan DITII Kahar Muzakar. Sintong Panjaitan sendiri ketika itu ikut terlibat dalam operasi militer tersebut. Ketika itu, Sintong baru lulus dari Akademi Militer Nasional. Pangkatnya masih Letda, saat ikut terlibat dalam operasi penumpasan DITII Kahar Muzakar. Sintong dipercaya memimpin satu peleton pasukan RPKAD yang bergerak di Rimba, Sulawesi memburu Kahar Muzakar. Buku, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, yang ditulis Hendro Subroto mengisahkan pada tanggal 22 Januari. Peleton 2 RPKAD pimpinan Letda Abdul Rahman menyita dokumen berupa surat-surat dari tangan penduduk. Di antara surat-surat itu terdapat surat tulisan tangan Kahar Muzakar yang ditujukan kepada seorang bernama Mansyur dan kepada istrinya yang ditulis seminggu sebelumnya. Dengan demikian, keberadaan Kahar Muzakar dapat diketahui dalam lingkaran dengan jari-jari sejauh jarak berjalan kaki selama 7 hari yang berpusat pada tempat surat itu ditulis. Kemudian, analisis pihak intelijen operasi kilat menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis bentuk medan, keberadaan Kahar Muzakar seminggu sebelumnya di daerah sekitar Sungai Lasolo. Bahkan laporan Sintong lebih rinci lagi, karena perkiraan keberadaan Kahar Muzakar ialah di Desa Layu yang terletak di tepi Sungai Lasolo. Karena Sintong dan anak buahnya telah membuntuti dia terus-menerus, sekarang pasukan mana yang akan ditunjuk sebagai pasukan penyergap, kompi para komando di bawah pimpinan Kapten Suryo yang merupakan pasukan elit, pantas ditunjuk sebagai pasukan penyergap. Hal itu mengingat kemampuan tempur dan posisi peleton 1 pimpinan Sintong telah meninggalkan Desa Lawali, masuk ke Desa Layu yang diperkirakan menjadi tempat persembunyian Kahar Muzakar. Selain itu, Sintong telah membuntuti gerakan pelarian Kahar Muzakar terus-menerus. Yonif 330 Para Kujang 1 yang telah bertugas cukup lama di Sulawesi Tenggara juga mempunyai peluang untuk menyergap Kahar Muzakar. Batalion yang bermarkas induk di Cicalengka, Bandung, sangat gigih dalam mengejar Kahar Muzakar. Mereka pernah kehilangan 9 orang anggotanya gugur dalam suatu penyergapan di Palagan, Sulawesi Selatan. Mayor Yogi S. Mehmet, Komandan Yonif 330 Para Kujang 1, bertekad tidak akan membawa pasukannya pulang ke basis sebelum Kahar Muzakar berhasil ditangkap hidup atau mati. Di Palagan, Sulawesi Tenggara, pasukan Kujang 1 beroperasi di Sektor B, sedangkan markas induk batalion berada di Pakue. Peleton 1 di bawah pimpinan Sintong bergerak dalam bentuk beberapa tim kecil di Sektor A, suatu daerah pegunungan yang dialiri oleh Sungai Lasolo.
Satu peleton pasukan komando berkekuatan 36 orang dibagi menjadi 5 atau 6 poros yang terdiri dari tim kecil berkekuatan 4-6 orang. Jika jarak antar seorang anggota dengan anggota lainnya sejauh 10 meter, maka dalam satu poros dapat mencakup daerah selebar 60 meter. Jika dalam satu peleton dibagi menjadi 5 poros, dengan demikian daerah yang dicakup mencapai lebar lebih dari 300 meter. Tim kecil pasukan para komando tidak mungkin dapat dikalahkan oleh pemberontak yang pada umumnya hanya menggunakan senjata model lama seperti Lee Enfield atau M1 US karabin dengan tembakan tunggal maupun senjata otomatik berupa Sten Gun kaliber 9 mm dengan jarak tembak terbatas. Sebagian besar senjata itu dibawa oleh pemberontak sejak awal pemberontakan pada tahun 1951. Sebaliknya pasukan para komando dipersenjatai dengan senjata otomatik yang memiliki daya tembak dahsyat seperti senapan serbu AK-47 dengan senapan mesin regu RPD atau AKM. Bahkan setiap regu dipersenjatai dengan peluncur roket RPG-2 kaliber 90 mm. Ketika itu, Kapten Suryo berharap agar peleton 1 RPKAD pimpinan Sintong mendapat tugas melakukan penyergapan terhadap Kahar Muzakar. Namun, ternyata Kompi Suryo hanya diberi tugas menjadi pasukan penutup. Hal itu terbukti dalam pembicaraan radio antara Brigjen TNI Andi Muhammad Yusuf. Pangdam 14 Hasanuddin merangkap Panglima Operasi Kilat di Pakue dengan Sintong yang sudah masuk di Desa Layu. "Kamu perwira lulusan AMN itu ya?" tanya Brigjen TNI M. Yusuf kepada Sintong. "Siap, Jenderal," jawab Sintong. "Kamu tutup rapat daerah itu. Kahar jangan sampai lolos," kata Brigjen TNI M. Yusuf lagi. "Kalau Kahar lolos lewat di daerahmu, kamu digantung," kata Brigjen TNI M. Yusuf dengan tegas ditujukan kepada Sintong. "Siap, Jenderal," jawab Sintong dengan tegas juga. Sebagai tindak lanjut perintah itu, Sintong benar-benar menutup rapat daerahnya. Penjagaan diperketat di daerah yang diperkirakan dapat menjadi tempat penyusupan Kahar Muzakar. 3 regu peleton 1 digilir berpatroli dan berjaga. Siang malam, Sintong sebagai perwira lulusan AMN yang berdisiplin tinggi tidak berani melangkahi perintah. Meskipun keberadaan Kahar Muzakar sudah di depan mata, Sintong tetap memimpin anggota peletonnya sebagai pasukan penutup, sesuai dengan perintah Panglima Kodam 14 Hasanuddin Brigjen TNI M. Yusuf.